seperti dalam Ithaf Sadatul Muttaqin, syarah dari Ihya Ulumuddin yang 15 jilid besarnya itu kitab, itu ada disebut idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihi al asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila difahami secara umum apa itu ahlus sunnah wal jamaah, maka yang dimaksudkan kalimat ahlus sunnah wal jamaah adalah mazhab Asy'ari dan Maturidi. Satu aja. Dan ulama-ulama lainnya, ya, tidak bisa kita sebutkan satu persatu di sini, ya. Maka hanya sebahagian, ya, dari apa yang ingin saya sampaikan. Kemudian hadirin, Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi, ini ulama Spanyol, Qurtubah, maka namanya Qurtubi. Demikian. Beliau dalam kitab tafsirnya, yakni juz ke-6 halaman 220, ya, yakni beliau menafsirkan dari ayat 54 dari surah Al-Maidah, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, maka Allah akan menggantikan dengan satu kaum yang Allah akan cinta mereka dan mereka pun cinta pada Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, mereka lembut terhadap orang-orang mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, mereka tegas, gagah di hadapan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka senantiasa berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im, mereka tidak takut, tidak khawatir terhadap celaan dari orang yang mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, yang demikian itu merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Hadirin, yakni dalam kitab tafsir Al-Qurtubi ini ada disebutkan bahwa beliau Rasul SAW menyatakan yang disebut kaum fasaufa ya'tillahu biqaum. Itu tadi ayat menyebut kaum. Kata Nabi, kaum lelaki ini, sambil Nabi mengisyaratkan kepada seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Insyaallah. Bahkan Abu Musa Al-Asy'ari di suatu hari dalam satu penjelasan yang berasal dari Al-Imam Al-Baihaqi, seorang ulama hadis, Nabi pernah menepuk punggung dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ulama mengatakan ini merupakan isyarat, ini dilalah bahwa kelak dari keturunan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an akan ada seorang penegak agama yang sangat luar biasa. Jadi diantaranya tadi, ini kaum orang ini, kata Nabi, kaum orang ini. Maksudnya kaum Abu Musa Al-Asy'ari, bukan Abu Musanya, tapi ternyata keturunan ke-9 dari Abu Musa Al-Asy'ari. Siapa? Al-Imam Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. 260 Hijriah lahirnya. Jauh, ya. 200 tahun kemudian baru muncul. 200 tahun kemudian baru muncul orangnya. Itu, ya. Al-Imam Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Maka hadirin sekalian, Al-Imam Al-Qushairi, seorang ulama besar, mengatakan, "Fa'atba'u Abil Hasan Al-Asy'ari min qaumih, li'anna kulla mawdi'in udhifa fihi qaum ila an-nabi urida bihi al-atba'." Maka pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari adalah apa yang disebut oleh Nabi sebagai kaum Abu Musa Al-Asy'ari, datuk dari Al-Imam Ali Al-Asy'ari. Datuk, yakni ke-9, keturunan ke-9 dari Abu Musa Al-Asy'ari. Karena tiap tempat yang disandarkan kata kaum yang Nabi sampaikan, yang Nabi sabdakan, yang dimaksud dengannya adalah pengikut dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalil yang lainnya ada. Sekarang mari kita lihat dari hadis Nabi SAW.
Sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tuftahanna al-Qistantiniyah, fala ni'mal amir amiruha, wa la ni'mal jaysh dzalikal jaysh." Jadi kata Nabi, sungguh Konstantinopel akan dibebaskan, akan direbut oleh umat Islam. Maka panglima, pemimpin yang dapat merebut Konstantinopel tersebut adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Nah, ya, hadirin sahabat dengar hadis demikian. Abu Ayyub Al-Ansori main maju aja ke Konstantinopel, serah Konstantinopel. Kenapa? Nanti kalau memang ya kita yang berhasil memperoleh itu Konstantinopel, ya, berarti kita adalah orang yang dikatakan Nabi sebagai sebaik-baik pimpinan dan sebaik-baik pasukan. Ternyata belum masanya. 800 tahun lebih kemudian, di abad 15 Masehi, barulah dapat direbut oleh Al-Sultan Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Ternyata sabda Nabi terjadinya hampir 900 tahun kemudian baru muncul orangnya. Siapa? Al-Sultan Muhammad Al-Fatih, anak dari Sultan Murad II. Anak dari Sultan Murad II. Ini hadirin, ya, yakni penguasa Islam pertama di Konstantinopel, Turki. Maka ketika beliau masuk yakni ke dalam Konstantinopel, beliau pun menamai itu kota dengan sebutan Islambul. Islambul, kita bilang Istanbul. Asalnya Islambul, artinya kota Islam. Jadi Istanbul maknanya kota Islam. Masya Allah. Antum lihat luar biasa sejarah dari yakni Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih, beliaulah seorang pemimpin yang umur 19 tahun udah jadi khalifah. Udah menjadi khalifah 19 tahun. Subhanallah. Beliau dari sejak usia balik tidak pernah batal sholat tahajud. Jangan ditanya rawatib, tahajud aja nggak batal. Masya Allah. Ya. Pasukan beliau, pasukan yang ratusan ribu jumlahnya, pasukan beliau adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dari usia balik. Subhanallah. Kita sholat 5 waktu pernah ninggalin nggak dulu? Ya Allah. Ini pasukannya Sultan Muhammad Al-Fatih, kulo yang ratusan ribu jumlahnya, nggak pernah ninggalin sholat 5 waktu sekalipun. Subhanallah. Ya, setengah dari mereka tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Qobliyah, ba'diyah. Alhamdulillah kita kalau masuk masjid qobliyah, ba'diyah nggak tinggal. Kalau masuk masjid, kalau bisa di rumah pun kita kerjakan pula demikian, ya. Jadi penting kalau mau sukses, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya kunci kesuksesan dari ulama-ulama terdahulu. Nah, hadirin sekalian, apa faham dari As-Sultan Muhammad Al-Fatih? Beliau adalah bermazhab Asy'ari dalam akidah. Masya Allah. Jadi tidak mungkin, ya, pasti kita mengatakan, pasti orang yang dikatakan sebaik-baik pemimpin berarti dia memiliki faham sebaik-baik faham. Orang yang dikatakan oleh Nabi sebaik-baik pemimpin berarti memiliki faham sebaik-baik faham. Apa faham beliau? Asy'ari dalam akidah. Fikihnya Hanafi. Sampai saat ini Turki Hanafi. Maka Turki sama kayak kita dikit-dikit yasinan. Ente pernah lihat videonya Erdogan lagi baca Yasin di kubur? Baca Yasin di kuburan, Masya Allah. Baca Al-Quran, sama kayak di sini, dikit-dikit Yasin, dikit-dikit Yasin, sama. Ya, nah, inilah hadirin sekalian. Jadi sekali lagi itu, ya, ini dalil yang kedua. Nah, hadirin sekalian, yakni Syekh Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Hasani, beliau mengatakan pula, innahum dhaiful muhaddithin wal fuqaha wal mufassirin min a'immatil a'lam, di mana yakni pengikut Al-Imam Asy'ari itu banyak dari para ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, ulama-ulama terkemuka sepanjang zaman. Insyaallah, ya. Yakni ke Syekhul Islam Ahmad bin Hajar Al-Asqalani,
yakni pengarang ya, Syekhul Muhadditsin bila mira, ya, yakni guru besar dari ahli hadis yang tidak ada orang yang dapat mengingkarinya. Sahib kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Ada di sini yang lebih hebat syarah Bukhari dari Fathul Bari, kita akan mengatakan tidak ada, belum ada. Yang dakatir, yakni para doktor-doktor yang mendapatkan S3 pada masa kita sekarang ini, belum ada yang sanggup untuk mengimbangi karya besar dari Al-Imam Al-Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, insyaallah. Asy'ari madhabnya. Kemudian hadirin sekalian, yakni Syekh ulama ahli sunnah wal jamaah Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Ad-Dimashqi, ulama yang hidup pada abad ke-7 Hijriah. Kitab di antaranya ini Arba'in Nawawi, Riyadhus Salihin, Al-Adhkar, Al-Majmu' yang 17 jilid besarnya, Syarah Muslim dan lain sebagainya. Allah. Asy'ari madhabnya. Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita urut, tadi kata Nabi, nanti para tokoh Allah ciptakan untuk menghapuskan kebatilan dari orang yang melakukan kebatilan. Akan meluruskan pandangan-pandangan faham dari orang-orang bodoh, orang-orang jahil. Itu Allah akan selalu mengimbangi kebatilan dengan kebenaran. Dulu hadis yang belain Imam Syafi'i, Nasirus Sunnah. Saat ini hadirin, di awal abad 20 ada dua orientalis cerdas luar biasa, jenius. Ini orientalis cuman jahat minta ampun. Namanya Joseph Scott dan Ignaz Goldziher. Joseph Scott dan Ignaz Goldziher. Tapi Allah ciptakan. Di kita ada yakni Syekh Mustafa As-Sibai. Allah. Kemudian siapa? Syekh Muhammad Mustafa Al-Azami. Luar biasa. Nggak nempel itu ilmunya dengan ulama kita. Kenapa? Karena orang mukmin menggabungkan dua kecerdasan, cerdas intelektual dan cerdas spiritual. Kalau dia intelektual doang, kita dua-duanya. Nah, orang mukmin dua-duanya. Insyaallah. Ya hadirin sekalian. Nah, pada masa Imam Ghazali kita mundur lagi, tokoh filsafat udah kebablasan. Ya, filsafat Yunani udah betul-betul ditelan bulat-bulat. Ya, ame kulit-kulitnya ditelan. Ini filsafat Yunani. Muncul seorang ulama, Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Asy'ari mazhabnya. Subhanallah. Asy'ari. Coba inti bayangin. Terus inti nggak mau pakai madhab gitu maksudnya. Masya Allah. Mereka ulama besar pada bermadhab. Asy'ari. Yang kayak gimana sehari itu yang kita pelajarin. Allah wujud kidam baqa. Itu Asy'ari metodenya. Ya. Ternyata di tanah Betawi faham akidah Asy'ari, madhab Asy'ari pun punya andil sebagai sababiyah terpeliharanya akidah orang Betawi. Kef akhi, 350 tahun VOC, perusahaan dagang Belanda jajah kita. Ini markas Belanda, VOC adanya di Batavia. Ada orang Betawi Kristen zaman dulu. Ini nggak pernah dengar? Kagak ada. Kenapa? Karena ulama kita, ya, sampai kepada zaman yakni Said Utsman bin Yahya Petamburan, dia karang sifat 20, ya. Dia deketin, dia elus-elus tuh sinyo-sinyo. Dia elus-elus tuh Belanda-Belanda, ya. Kenapa? Kalau dia marah bahaya. Yang penting akidah umat selamat. Demikian. Yang penting akidah umat selamat. Anak turunan kita tidak dimurtadkan penjajah. Alhamdulillah kita kenal Islam. 350 tahun. Spanyol sebentaran jadi Kristen. Reconquista. Spanyol sebentaran jadi Kristen. Dari Islam jadi Kristen. Ternyata 350 tahun Belanda tak mampu melancarkan gospelnya, misi gospel, yakni keagamaannya di tanah Betawi yang saat ini kita diami. Terbukti hadirin. Terbukti itu metodenya tak? Kan kita udah belajar kemarin sifat 20. Nah sekarang sifat 20 susah, ente mau cari di mana belajar sifat 20? Udah ditinggalkan orang lagi. Nah inilah hadirin sekalian. Jadi ala kulli hal, beliau mengatakan pula, wa Syekhul Mufassirin Al-Imam Al-Qurtubi, Asy'ari, ulama luar biasa hebat. Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Haytami, sahib kitab Az-Zawajir 'an Ittiraf Al-Qabair, Asy'ari madhabnya.
Syekhul Fiqh Al-Hadis Al-Imam Al-Hujjat Al-Thabit Zakaria Al-Ansari Asy'ari madhabnya. Wal Imam Abu Bakar Al-Bakilani wal Imam Al-Qastalani wal Imam An-Nasafi Al-Musyarbini Abu Hayyan An-Nahwi sahib tafsir Bahr Al-Muhit wal Imam Ibnu Khuzayq sahib At-Tasil fi Ulum At-Tanzil ila akhirih. Sampai qulu semuanya dari salaf ambil khalaf dihitung qulu semuanya Asy'ari. Insyaallah. Maka hadirin sekalian, terakhir yakni kita lengkap kesimpulan beliau Syekh As-Sayyid Muhammad bin Alwi mengatakan wa idza lam yakun al-Imam An-Nawawi wal Asqalani wal Qurtubi wal Bakilani wal Fakhruddin Ar-Razi wal Haytami wa Zakar Al-Ansari wa ghairuhum min jahadabatil ulama wa fadahil al-wada idza lam yakunu min ahli sunnah wal jamaah faman hum ahlus sunnah idzan. Seandainya kalau memang ulama-ulama besar yang disebutkan tadi, ya, ulama-ulama tadi kita sebut dia bukan ahlu sunnah, itu tersesat. Kenapa? Karena fahmi Asy'ari, sebab Asy'ari adalah mazhab sesat. Kalau gitu ulama ahlu sunnah siapa? Habis inti, nggak ada lagi. Kalau gitu yang disebut ahlu sunnah siapa? Faman hum ahlu sunnah idzan. Kalau begitu siapa itu ulama ahlu sunnah wal jamaah? Maka berkatalah Sayyid Muhammad, innani ad'u mukhlishan kulla du'at wa kulla al-'amilin fi hadhihi ad-da'wah al-islamiyyah an yattaqullaha fi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi khasatin fi ajillati ulama'iha wa khiyari fuqaha'iha fa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khair ila qiyamis sa'ah wa la khaira fina idza lam na'rif li ulama'ina qadrahum wa fadlahum. Sesungguhnya aku berseru dengan seikhlas-ikhlas hatiku untuk tiap para pendakwah, tiap para ustadz, tiap para da'i, tiap para ulama saat ini, agar mereka takut kepada Allah, berjaga diri, menjaga diri, yakni tentang masalah untuk gampang mentakfirkan, mengatakan sesat kepada umat Nabi Muhammad. Hati-hati, khususnya kepada para ulama-ulama mereka, ulama dari ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad bi khair, senantiasa baik. Allah jadikan as-sawadul a'zam. Ahlu sunnah wal jamaah selalu menjadi mayoritas sepanjang zaman nanti. Ya, illa setelah Nabi Allah Isa alaihissalam meninggal kembali. Nanti Nabi Isa kan turun tuh 40 tahun bersama kita. Nah, baru itu ada yang disebut dengan ghuraba. Sekarang belum, sekarang masih as-sawadul a'zam. Maka beliau mengatakan wala khairu fina. Kita nggak punya kebajikan, kita nggak dipandang baik bila mana kita tidak mengenal ulama kita, kadar mereka, kemuliaan mereka, kedudukan mereka, martabat mereka. Kita nggak disebut baik, apalagi dengan mengejek dan mentakfir mereka. Demikian hadirin sekalian, tidak ada pertanyaan. Saya tutup kajian ini dengan satu hadis Nabi SAW, di mana ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lataftariqu ummati ala 73 firqah, fawahidatun fil jannah wa 72 fil nar." Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Nabi bersabda, sungguh demi Allah, demi zat yang diriku berada dalam kekuasaannya, sungguh akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Satu golongan di surga, 72 di neraka. Maka bertanyalah sahabat, siapa mereka yang selamat itu? Siapa mereka yang satu golongan itu ya Rasulullah? Rasul SAW bersabda, ahlus sunnah wal jamaah. Al-Fatihah.